Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Baiklah para asatidzah sekalian yang dirahmati Allah. Kemarin kita berhenti di nisab ibil. Maka insya Allah hari ini kita akan memasuki nisab ibil, nisab onta. Dalam kewajiban membayar zakat, zakat hewan ternak itu ada yang namanya nisab. Nisab itu adalah batas minimal kapan kita itu wajib untuk membayar zakat peternakan. Nah, di sini mu'alif rahimahullah mengatakan fi ibilin adna nisabil usi khamsun laha syatun wa kulli khamsi. Jadi untuk onta itu nisab yang paling rendah adalah 5 onta. Setiap 5 onta maka wajib untuk membayarkan 1 ekor kambing. Syah, di sini dikatakan syah. Syah itu 1 ekor kambing. Kambingnya itu bisa dalam bentuk domba yang berumur 1 tahun atau kambing bertanduk yang berumur 2 tahun. Jadi untuk domba itu usianya minimal 1 tahun. Kalau untuk domba untuk kambing itu minimalnya 2 tahun. Jadi lebih diringankan yang mana? Yang domba 1 tahun sudah boleh untuk membayar zakat, gitu. Karena dikatakan bahwasanya domba itu lebih afdal daripada kambing. Karena apa? Memiliki bulunya itu bisa dijual. Kemudian yang kedua katanya domba itu lebih afdal daripada kambing karena lebih tawadhu. Karena dia menunduk, lebih menunduk daripada kambing. Nah, setiap 5 onta itu wajib dikeluarkan darinya 1 ekor kambing. Wa kulli khamsi minha li arba'in ma'al ishrina dhon. Sampai pokoknya setiap kelipatan 5. 5, 10, kalau 10 berarti 2. Kalau 15 berarti 3. 20 berarti 4. Baru ketika 25 itu, nah ini dikatakan ma'al ishrina dhon tamma lahu amun. Dhon itu domba yang memiliki umur 1 tahun, wa anzun aman. Kalau kambing bertanduk tadi 2 tahun. Kemudian fil khamsi wal ashrina bintun lil makhab. Nah, ketika sudah memasuki jumlah 25 itu baru yang wajib dikeluarkan adalah bintu makhab. Bintu makhab itu onta yang berumur 1 tahun. Kenapa dinamakan bintu makhab? Karena seringnya onta ketika berumur 1 tahun itu ibunya mengandung lagi. Makhot itu maksudnya mengandung. Bintu anak perempuan yang ibunya itu mengandung. Dinamakan bintu makhot karena seringnya onta umur 1 tahun ibunya itu mengandung. Jadi tadi 5 sampai 20. Pokoknya setiap kelipatan 5 itu 1 kambing. Baru 25 mengeluarkan onta yang umurnya 1 tahun. Kemudian wafis salasina wasittin. Ketika sudah mencapai 36, yang wajib dikeluarkan adalah bintu labun. Iftirad binti labun. Sanataini istakmalat. Bintu labun itu onta yang umurnya 2 tahun. Dinamakan bintu labun karena usia 2 tahun. Ketika onta berusia 2 tahun itu biasanya ibunya itu sedang menyusui saudaranya. Saudara dari ontanya itu. Umur 2 tahun. Kemudian sittin wa arba'ina. Ketika sudah mencapai 46. Hiqqatun sabat. Yang wajib dikeluarkan adalah 1 onta yang umurnya 3 tahun. Namanya hiqqah. Dinamakan hiqqah kenapa? Karena
usia 3 tahun itu biasanya unta sudah berhak untuk dibuahi, untuk dikawinkan, namanya hiqqah. Kemudian wajad'atun lil fardi ma' sittini, ketika sudah 61 yang wajib dikeluarkan itu unta berumur 4 tahun, namanya jada'ah. Dinamakan jada'ah karena usia 4 tahun itu gigi unta tanggal. Sudah tanggal, gigi depannya itu sudah tanggal. Kemudian gimana? Ya, spoil. Kemudian sittin wa sab'ina ibnata labuni, ketika sudah sampai jumlah 76 yang wajib dibayarkan adalah bintu labun yang jumlahnya 2. Bintu labun tadi yang umur 2 tahun, 2 tahun jumlahnya 2. Kemudian fil fardi wat tis'aini di'ful hiqqati, ketika sudah mencapai jumlah 91. Tadi sitin wasabain ya, 76. 76 itu 2 bintu labun. Kemudian 91 itu 2 hiqqah. Unta umur 4 tahun. 3 tahun. Unta umur 3 tahun jumlahnya 2. Wal fardi ma'ishrina ba'dal mi'ati. 121 yang wajib dibayarkan itu 3 bintu labun. Umur 2 tahun jumlahnya 3. Bintal labuni kulla arba'ina, kemudian setelahnya setiap 40 yang dibayarkan itu 1 bintu labun. Wa hiqqatan likulli khamsina subi, dan setiap 50 yang dibayarkan itu 1 hiqqah, kelipatan. Jadi misal kelipatan 40 berarti berapa? 120 gitu misalnya. 120 kelipatan 40, 180 misalnya. 180 berarti yang wajib dibayarkan berapa? 180 bagi 40. Nggak bisa ya? 160 berarti. 160 bagi 40 berarti 4 pintu labun. Terus kemudian 200 misalnya. 200 berarti setiap kelipatan 50 itu yang dibayarkan 1 hiqqah. Kalau 200 berarti berapa? 200 bagi 50 4 berarti ya. 4 hiqqah. Gitu. Wa'fu 'anil awqasi bainan nusubi. Nah, antara nisab 1 dengan atasnya itu diselangi dengan wakes, namanya wakes. Wakes itu selang antara 2 nisab. Tadi kan yang diwajibkan itu 5, tiap kelipatan 5 itu 1 kambing. Misal 10 berarti 2 kambing, 15 3 kambing. Nah, kalau misal 18 berapa? Tetap 2 kambing. Nah, kelebihannya ini, yang 3 ini, kan yang diwajibkan 15 itu berapa? 3. Kalau 18 berarti tetap 3. Kelebihan 3 ini namanya wakes. Kelebihan antara 2 ini, 2 nisab itu namanya wakes. Itu dimaafkan. Berbeda dengan emas. Kalau emas itu enggak. Emas enggak ada wakesnya. Emas itu kadarnya berapapun, kalau sudah sampai nisab berarti harus dizakati. Ya. Karena nisabnya 85 misal, 85 kemudian lebihnya itu misal 87 ya, tetap kena zakat yang kelebihannya itu. Kemudian nisabu abqarin salasuna wa fi kulli salasina tabi'un yaktafi. Nisabnya sapi itu adalah 30 sapi. Setiap 30 sapi itu dikeluarkan darinya tabi. Tabi adalah sapi yang berumur 1 tahun. Dinamakan tabi karena normalnya, seringnya sapi umur 1 tahun itu dia masa-masanya mengikuti ibunya. Maka namanya tabi. Kemudian musinnatun fi kulli arba'ina. Aidatu sintaini minas sinina. Setiap 40 yang dikeluarkan adalah 1 musinnah. Musinnah itu umur 2 tahun. Sapi umur 2 tahun. Dinamakan musinnah karena gigi depannya itu tanggal. Bukan nih. Musinnah itu karena litaka muli asnaniha. Karena giginya itu lengkap umur 2 tahun. Dari sapi itu. Terus kemudian wal arba'una hiya nisabul ghanami syatun biha kasyati ibilin na'ami.
nisabnya kambing itu dimulai dari 40. Setiap 40 yang dikeluarkan adalah satu kambing. Ima domba umurnya 1 tahun atau kambing bertanduk umur 2 tahun. Wa dhi'fu sittina ila wahidati. Dhi'fu itu 2 kali sittina 60. Berarti 120 ila wahidati, 121. 121 itu nisabnya syatani, 2 kambing. Wal ihda wa dhi'ful mi'ati. Dhi'ful mi'ati berarti apa? Kelipatan 100, 200, 201. 201 salah satun minasyiyahi tamma. 3 kambing. 201 zakatnya 3 kambing. Kemudian syatun likulli mi'atin kul hutima. Baru setelahnya setiap kelipatan 100 itu 1 kambing. Berarti 404 kambing, 505 kambing. Kemudian malul khalitaini kamalil mufradi in masyra'un wa masrahun yattahidi. Ini bait ini berbicara tentang apabila ada 2 orang itu saling menggabung hartanya. Misal untuk kepentingan bisnis. Jadi 2 orang punya kambing, yang satunya 30 kambing, yang satunya misal berapa? 10 kambing. Maka harta yang digabung ini walaupun kalau dipisah itu tidak mendapatkan tidak wajib untuk membayar zakat, tapi kalau digabung maka jadi 40 dan itu adalah nisab minimal dari kambing. Di situ wajib untuk dizakati, walaupun kalau misal dipisah tidak wajib untuk dizakati. Ini dikatakan malul khalita, ini harta yang dicampur antara hartanya 2 orang. Kamalil mufradi, seperti hartanya 1 orang. Dengan syarat apa? In masyra'un wa masrahun yattahidi. Kalau masyra'nya itu sama masrahnya itu 1. Masyra' adalah tempat yang mana digunakan untuk mengumpulkan hewan-hewan gembala untuk dikasih minum. Jadi ketika dicampurkan, sudah dicampurkan terus dianggap sebagai satu harta yang sama. Nggak ada perbedaan. Tempat minumnya sama. Kemudian wa masrah. Masrah adalah tempat yang digunakan untuk mengumpulkan gembala, kemudian untuk untuk digembalakan. Terus kemudian wal fahlu warra'i wa ardul halabi. Syarat yang selanjutnya, fahlnya itu sama. Fahl itu domba jantannya, hewan jantannya maksudnya. Hewan ternak jantannya itu sama. Hewan jantan yang digunakan untuk mengawini ternaknya itu 1. 1 itu bukan berarti jumlahnya harus 1. Misal kalau jumlahnya banyak ya boleh ditambah, misal 2 atau 3. Tapi yang dimaksud 1 di sini tidak dibedakan antara fahlnya dia sama fahlnya dia yang satunya. Si A sama si B itu fahlnya tidak dibedakan. Warra'i, kemudian yang menggembalakan itu 1 orang. Maksudnya 1 orang itu sama, tidak dibedakan antara yang menggembalakan ternaknya si A sama si B, tidak dibedakan. Walaupun misal penggembalanya itu lebih dari 1, karena banyaknya jumlah misal. Wa ardul halabi, kemudian tempat untuk memerah susunya itu sama. Kemudian wa fi murahilailiha wal mashrabi. Murah lail itu tempat peristirahatannya. Tempat untuk beristirahat hewannya itu 1, tidak dibedakan. Wal mashrabi, tempat untuk minumnya juga 1, tidak dibedakan. Nah, itu tadi berkenaan dengan hukum ketika 2 harta yang digabung menjadi 1. Itu hukumnya seperti harta yang 1. Kemudian isruna mithqalan nisabun lidzahab wa mi'ata dirhami fiddatin wajab. Ini berkenaan dengan nisab dari naqdain, emas dan perak. Emas itu nisabnya adalah isruna mithqal, 20 mithqal atau 20
dinar. 20 dinar kalau dikira-kirakan dengan gram itu sekitar 85 gram. Sementara nisab emas itu adalah mi'ata dirham, 200 dirham. Kalau dikira-kirakan berarti 595 gram perak. Fi daini rub'ul usri laumin ma'dini. Yang wajib untuk dibayarkan dari dari emas dan perak itu adalah rubu usyur. Rubu usyur itu berarti 1/4 kali 1/10, berarti 1/40. Itu kalau dalam pecahan. Kalau dalam persen berarti 2,5%. Laumin ma'dini, walaupun dari ma'din. Ma'din itu harta tambang. Seorang yang nambang terus kemudian mendapatkan emas atau perak, nah itu wajib untuk membayarkan 1/40 dari yang dia temukan, dari yang dia tambang. Dan yang dimaksud tambang di sini bukan selain emas perak, cuma emas perak. Jadi misal orang tambang minyak bumi itu tidak wajib untuk dizakati. Kata lau di sini ini menunjukkan apa adanya khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan zakatnya ma'din itu bukan 1/40 melainkan 1/5, khumus 1/5-nya. Kalau tambang berarti nggak harus nunggu, harus 1 tahun atau tetap nunggu sudah? Tidak nunggu. Di sini ada nggak nunggu, Pak. Nggak nunggu, ya. Yang nunggu cuma ya ada haulnya. Tambang nggak langsung. Cuma nilainya sama. Nilainya sama, 2,5%. Itu khilaf ya. Ada yang mengatakan 1/40, ada yang mengatakan 1/50. Gitu. Kalau di sini beliau lebih merojihkan yang 1/40. Gitu. Kalau dengan mutamat? Yang mutamat, karena kayaknya kan disamakan dengan barang temuan kayaknya. Iya, rikas itu 1/5. Tambang ya mutamat wallahu alam kayaknya yang 1/40. Ya, karena gini, kalau rikas itu kan barang temuan tadi, harta karun itu kan tanpa adanya kerja keras ya. Kalau ini pakai kerja keras makanya lebih ringan ya. Wa ma yazidu bil hisabil bayyini, lebih dari dan selebihnya, lebih dari nisab tadi itu tetap kehitung. Maksud dari bait ini wa ma yazidu bil hisabil bayyini, selebihnya lebih dari nisab tetap harus dibayarkan. Jadi nggak ada wakes kalau dalam emas perak ini. Terus kemudian wa fi rikazin jahiliyin minhuma. Untuk rikas itu dimaknai sebagai dafinul jahiliyah. Jadi barang temuan bekas jahiliyah, bekasnya orang jahiliyah. Jadi misal kita menemukan peninggalan jahiliyah dulu. Kalau di Indonesia ya mungkin Majapahit sama Sriwijaya mungkin ya. Jadi ada tulisan ukir-ukiran kerajaan Majapahit, nah maka di situ dihukumi sebagai rikaz. Tapi kalau misal terukir di atasnya itu tulisan keislaman, misal la ilaha illallah, misal peninggalan kerajaan Mataram Islam atau kerajaan apa lagi yang Islam itu? Demak. Nah, itu namanya bukan rikaz melainkan luqotoh, barang temuan. Dan itu haram untuk diambil, dimiliki itu haram. Kalau rikaz itu adalah dafinul jahiliyah, barang temuan yang peninggalan dari orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Yang wajib dizakatkan adalah al-khumsu, 1/5, halan, tanpa adanya haul. Jadi harus waktu itu juga, ketika nemu langsung. Kaz zakati qusima. Kalau yang tadi misalnya penemuan zaman Islam atau 100 tahun yang lalu kan tidak ada itunya. Tetap luqotoh. Terus gimana? Hukumnya luqotoh ya, bisa dikasihkan baitul mal mungkin. Ya. Tidak boleh dimiliki. Kemudian fit tamri wa zar'in nisabur ramli kul khamsatun wa rub'u alfi ritli. Untuk zakat muasyarat itu berarti perkebunan, pertanian dan ya pertanian, zakat pertanian itu nisabnya adalah 5 wasak. Yang mana 1 wasak itu 60 mud. Benar nggak itu?
Satu wasak itu 60 mud. Ya, Afwan. Satu wasak itu 60 sok, bukan mud ya. Satu wasak adalah 60 sok. Satu soknya berapa? 4 mud. Berarti tinggal dihitung nanti. Itu nisabnya. At-tamr sama zarak. Berarti di kitab ini untuk nisabnya emas itu bukan 85 gram ya? Lebih kecil ya? 85 gram. 20 nisab bukannya 77. Ya itu kan mungkin karena takdiri ya. Takdiri itu jadi ada orang mengira-ngirakan oh 77 gitu. Ada yang mengatakan 85 gitu. Itu di mana itu? Di situnya? 77. Iya, 20 nisab. Biasanya yang kita kan 85. Hatta di Lazis pun 85. Ya. Di Lazis pun 85. Saya baca di buku lain tuh, di kitab lain Syarah Risalah Jami'ah 85. Fitamri wa zar'i anisab romli kul khamsatu wa rubu al-firitli. Wa zaidun jaffa wa min ghairi naqi al-ushru id bila ma'unatin suqi. Jadi apa namanya, nisabnya tadi adalah 5 wasak. 5 wasak ini terhitung ketika tumbuhannya itu sudah dibersihkan. Jadi yang namanya panen, misal beras itu panen. Itu kan tercampur dengan apa namanya, ranting-rantingnya, dahan-dahannya. Nah, itu harus dibersihkan dulu. Jadi benar-benar sampai murni cuma beras. Di situ baru kehitung 5 wasak. Kalau kecampur dengan kotoran kan otomatis beratnya tambah kan. Gitu. Wa zaidun jaffa wa min ghairi naqi al-ushru. Yang wajib dibayarkan adalah 1/10 al-ushr. Id bila maunatin suki, kalau tanpa pengairan, maksudnya air hujan. Ya, dengan air hujan maksudnya, alami dengan air hujan. Kalau irigasi itu maksudnya sudah Maunah. Itu kan pakai duit ngolahnya, ya. Irigasi pakai duit. Jadi kalau mengairinya pakai duit berarti kenanya enggak 1/10. Wa nisfuhu ma'mu'anin lizar'i, dan setengahnya, maksudnya setengah dari 1/10 berarti 1/20. Kalau misal apa penyiramannya itu dengan irigasi, dengan apa namanya, dengan kulfah. Kulfah itu ngetokne duit, mengeluarkan duit. Au bihima wazi bihasbin nafi, atau misal apa pengairannya itu setengah-setengah atau bukan setengah-setengah. Jadi misal 1/3 dari sana, 2/3 dari satunya. Nah, itu perhitungannya apa namanya, tinggal di apa namanya, berdasarkan nisbahnya. Paham ya? Jadi katakanlah selama, kalau beras itu biasanya berapa bulan? 6 bulan ya? 1 tahun panen nih, 6 bulan. 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan, 4 bulan ya. Jadi misal dalam waktu 6 bulan itu setengahnya, 3 bulannya itu dia pakai air hujan. Kalau pakai air hujan yang wajib berapa? 1/10. Terus kemudian setengahnya itu pakai pengairan, pakai irigasi. Yang wajib 1/20. Berarti 1/20 tambah 1/40. Berapa ini berarti? 2 ya? 2 plus 1. Berapa? 3/40. Benar ya? Apa salah? Ini 10 ya? 1 kan? Oh iya benar. 3/40. Ya. Nah ini. Au bihima wazi bihasbin naf'i. Jadi tergantung berapa, misal berapa bulan gitu kan. Kalau 3 bulan kan berarti setengah-setengah. Setengahnya pakai hujan berarti 1/10, setengahnya nggak pakai air hujan tapi pakai irigasi berarti setengah kali 1/20. Atau misal 2/1 misal gitu. Berarti gimana kalau 2/1? 6 bulan, misal 4 bulannya berarti 1/4 kali 1/2. Jadi kalau misalnya nggak jelas hujan nggak bisa dihitung kadarnya berapa gitu. Kira-kira aja. Di Indonesia ini kan nggak jelas.
Ya benar ya. Itu ada, saya pernah baca itu tapi saya lupa itu. Terus apakah termasuk diantaranya memupuk dan itu juga masuk pengairan juga? Karena kan Mengeluarkan anu ya. Ya. zaman dahulu kan memang orang-orang dulu mereka nggak harus memupuk beli pupuk. Sekarang harus beli pupuk itu juga mahal. Maka itu bisa masuk dihitung ke biaya untuk pengairan itu. Ya itu nanti coba saya tanyakan ke Syekh saya itu. Kondisi dulu sama sekarang beda. Kalau di Lazismu kayaknya tetap kena ya. Jadi kalau di Indonesia itu memang dibuat 5% karena memang kita biaya pupuk itu kan Mahal. bahkan lebih mahal dari air kadang kan. Iya. Ya, jadi Nah itu 5% tuh anunya dari mana? apa? Zakat 5% 5%. ya maksudnya seperlima itu. Ya seperlima. Seperlima. Seperlima ya malah banyak loh. Seperlima ya seperlima. Seperlima. Kalau anu kan 1/10. Kalau yang 1/10 ya. 1/20 deh kan. 1/20. Coba nanti saya tanyakan itu. Ya 1/20 ya 5% itu 5% 0,5. 0,5 apa 5? 0,05. Seper 20. Berarti 100. Oh iya benar. 0,05. Jadi kalau pertanian kalau di desa memang sudah dibuat 5% karena seandainya kadang airnya campur kalau air hujan, tapi kan nggak mungkin pure air hujan juga. Iya, iya. Simpel ya, memang. Tapi juga untuk bahkan gimana dari biaya air. Jadi kenanya 1/20 tadi ya. 20. Tapi nggak tahu sih itu. Iya, coba tak. Sesuai dengan fatwa. Ya karena perubahan kondisi itu tadi. Wa arda majjarin akhira haulihi qawimhu ma'ribhin binaqdi aslihi. Nah, ini kapan membayarkan urut tijarah. Urut tijarah itu barang dagangan. Itu dibayarkan ketika akhir haul. Akhir dari haul. Jadi sudah berjalan 1 tahun, dan di akhir haul itu baru dihitung. Qawimhu ma'ribhin, dihitung bersamaan dengan untungnya. Binaqdi aslihi, dengan mata uang asalnya. Jadi kalau dia dulu kulaannya itu pakai real Saudi, berarti pas akhir haul itu dihitung pakai real Saudi, atau pakai dolar berarti pakai dolar, kalau pakai rupiah berarti pakai rupiah, dihitung bersamaan dengan untungnya. Kalau misal totalnya itu mencapai nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Zakatnya 2,5% atau 1/40 rubu usyur. Nisabnya itu nisab emas ya, pakai nisab emas urut tijarah. Jadi yang dianggap sampai nisab atau tidak itu di akhir haulnya, bukan di awal. Jadi misal ada orang dia jualan jualan cireng gitu, jualan bajunya cuma 5 potong. Nah terus kemudian ada keberkahan di situ, terus Allah tingkatkan. Nah di akhir haul ternyata kok mencapai ukuran nisab 100 juta misalnya. Dagangannya jadi toko besar, dari 5 baju menjadi toko besar dalam waktu setahun. Maka dia wajib untuk membayar zakat, karena yang dianggap nisab, dihitung nisabnya itu di akhir haulnya, bukan di awalnya. Misal orang kita anggap saja nisab emas itu, ya sekarang emas berapa? 1,6 juta. Ini kalau dianggapnya 1 juta lah. 2 juta sekarang. Sekarang 2 juta. Ya kadang tadi 170 juta ya. Nisabnya 170 juta. Dia punya modal bisnis baju. Ya. Modalnya itu di awal mungkin sekitar 150 mungkin ya, belum. Ya. Selama 1 tahun kemudian jadi 200 juta. Berarti 200 itu semua dihitung iya. Ya. Keuntungannya saja. Bukan keuntungan saja, semuanya, seluruh modalnya. Gitu. Atau misal sebaliknya, di awalnya sampai nisab terus bangkrut, sisa 200.000 lah, di situ nggak wajib zakat. Gitu. Jadi setelah tahun akhir haulnya. Kemudian kita lanjut ke bab zakatul fitr. Zakat fitrah. Dinamakan zakat fitrah karena bayarnya itu wajibnya itu ketika masuk fitr, Idul Fitri. Terus juga nama lainnya apa? Zakatul saum. Nama lainnya zakatul badan. In gharabat syamsu tamamis syahri, apabila telah
ghurub, telah apa namanya terbenam matahari, tamam syahri, dengan sempurna dengan sempurna bulan Ramadan. Jadi di akhir bulan Ramadan itu mataharinya sudah terbenam, maka di situ yajib ila ghurubi yaumil fitri. Wajib bagi dia untuk membayarkan zakat sampai terbenamnya matahari di hari fitri, jadi 1 Syawal. Ketika akhir Ramadan, misal akhir Ramadan tanggal 30, berarti terbenamnya matahari di tanggal 30 Ramadan itu wajib untuk membayarkan zakat sampai terbenamnya matahari di tanggal 1 bulan Syawal. Ada misli sa'i khairul rusli sebelumnya yang namanya yang namanya membayar zakat fitrah itu ada 5 hukum. Ada namanya waktul jawaz, waktu diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, yaitu dimulai dari awal Ramadan. Itu boleh, kita bayar di awal Ramadan itu boleh. Ini karena ada kaidah fikih yang mengatakan ma wajaba kullu haqqin malin wajaba bisa babaini idza wujida ahaduhuma yajuzu ta'jilu ikhrajuhu. Jadi kullu haqqi malin, setiap hak mal, setiap hak yang bentuknya itu harta, bisa babaini, wajaba bisa babaini, yang wajib dengan 2 sebab. Maka idza wujida ahaduhuma, apabila telah ditemukan salah satu sebabnya, yajuzu ta'jilu ikhrajuhu, maka boleh untuk dipercepat mengeluarkannya. Karena zakat fitrah itu disebabkan oleh wajibnya? Adroka min Syawal, juzuk min Syawal sama adroka min Ramadan. Menjumpai Ramadan sama menjumpai Syawal. Itu kewajiban sebab kewajiban membayar zakat fitrah. Ketika sudah ditemukan salah satu sebabnya, yaitu menemui bulan Ramadan, maka boleh untuk dipercepat membayarnya. Setiap hakumalin. Setiap hak yang bentuknya itu mal. Contoh lain misal kayak contoh lain misal yamin, kafaratul yamin. Seorang yang bersumpah dia untuk tidak memakan sesuatu. Nah, kafaratul yamin itu kan yang pertama? Kiswah ya, memberikan pakaian kepada fakir miskin. Nah, itu ketika belum ditemukan sebab yang kedua, itu disebabkan dua sebab wajibnya itu disebabkan 2 sebab. Yang pertama dia melanggar sumpahnya. Yang pertama karena sumpahnya. Nah, karena sebab pertama sudah ditemukan, yaitu dia bersumpah, maka boleh untuk diawalkan, dipercepat. Kemudian waktu wajib untuk membayarkan zakat fitrah itu adalah ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Waktu fadilahnya itu dibayarkan sebelum sholat id, di tanggal 1 Syawalnya sebelum sholat id. Itu waktu fadilahnya, afdalnya. Waktu makrohnya itu mengakhirkan sampai setelah sholat id, kemudian sebelum terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal, di hari idnya. Kemudian yang terakhir waktu hurmah, waktu haram membayarkannya, yaitu ketika diakhirkan sampai terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawalnya. Gitu. Dan di sini wajib untuk segera mengqadha'nya kalau dia mengakhirkannya. Ini apabila tanpa adanya udzur. Kalau ada udzur, misal seperti menunggu orang yang wajib untuk menunggu mustahiknya, menunggu orang yang berhak untuk menerima zakatnya, nah itu boleh. Dan kebetulan orangnya itu datangnya setelah terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal, itu boleh, tidak berdosa. Atau misal udzur lain itu menunggu hartanya datang, nah itu juga tidak berdosa. Yang haram itu ketika dia mengakhirkan tanpa adanya udzur. Berapa yang wajib dibayarkan dari zakat fitrah? Ada umithli sa'i khairul rusli khamsatu artalin wa thulthu ritli, yaitu satu sok
dikadarkan berapa? Khamsu artal wa thulthu ritel. 5 ritel ditambah sepertiga ritel. Kalau zaman sekarang ya mungkin dengan gram itu 2,5 kilo ya. 2,5 kilo. Tergantung. Ada yang mengatakan 2,7 juga. Karena kalau gandum itu kan lebih ringan. Ya, gandum lebih ringan. Gandum itu 2,5 kilo masuk. Ya, Tapi kalau beras kemarin itu terakhir dengan itu alat yang ada sangatnya itu 27. 3 kilo malah. Beras kan macam-macam. Ya. Beras yang biasa misalnya 64 itu 3 kilo. Kalau yang penting itu bahkan kayaknya tidak lebih malan. Ya karena memang yang namanya zakat fitrah itu ngukurnya bukan dengan timbangan sebenarnya, tapi pakai takaran. Pakai alatnya. Ya, pakai takaran. Jadi hitungannya itu harusnya pakai liter. Kalau pakai liter lebih pas. Jadi misal ditakdirkan 4 sa itu berapa liter itu malah lebih pas daripada pakai kilogram. Apakah kodenya nunggu Ramadan apa secepatnya, Pak? Karena maksiat itu harus segera dia. Ya. Zakat qadha. Ya. Sesuatu yang wajib itu harus diqadha. Salat kalau ketinggalan harus diqadha. Haji ketinggalan harus diqadha. Puasa juga, zakat juga sama. Sesuatu yang wajib itu harus diqadha kalau ketinggalan. Ritlul Iraqi wa huwa bil ahfani qaribu arba'i yadai insani. Nah, satu ritel Irak dengan ahfan itu satu cidukan dengan tangan. Itu dikisarkan 4 cidukan tangannya manusia. Jadi satu sa itu 4 kali ini, satu mut itu segini. Tapi hitungannya ini pakai apa? Pakai tangannya Nabi. Pakai tangan mu'tadil. Yang badannya itu pertengahan, bukan yang besar, bukan yang kecil. Dan Nabi dulu badannya itu pertengahan, maka yang dianggap itu adalah tangannya Nabi. Maksudnya menurut perbandingan orang itu besar. Ya, kalau tangannya selisihnya banyak, kurangnya banyak. Saya pernah nyobain. Yang pakai sanad itu. Bukan tangan saya sendiri, tapi ya, dibandingkan dengan yang sanad tadi. Dibandingkan dengan tangan Nabi yang kira-kira itu tadi. Oh. Dengan sanad. Ya. Selisihnya banyak. Berarti mungkin tangan Nabi itu jauh besar. Kalau dibandingkan orang Indonesia masih kalah gitu. Selisihnya banyak. Cuma 2,2 kilo atau 2,1. Berarti kan selisihnya banyak. 2,21 atau 2,2. Padahal kalau pakai yang sangat itu pada kilo kan sisi 800 gram yang punya. Iya. Dan itu padahal menurut mereka itu pertengahan padahal. Ya. Zaman dulu kan 1400 tahun lalu. Wa jinsuhul qutu minal mu'asyari ghalibi quti baladil mutahhari. Terus apa yang wajib untuk dibayarkan? Nah, adalah jenis dari makanan pokok. Makanan pokok yang biasa dimakan untuk orang di daerahnya. Misalnya kayak kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi, maka yang wajib dibayarkan adalah beras. Kalau misal orang Yaman itu makanan pokoknya 2. Ada bur, ada ruz, ada beras sama gandum merah. Gandum utuh itu. Maka di situ boleh membayarkan bur ataupun beras. Afdalnya yang mana? Afdalnya yang lebih sering dimakan, karena orang Yaman sering makan roti, maka karena mereka makan nasi itu sehari sekali, kemudian rotinya sehari 2 kali, yang lebih afdal adalah dengan bur, dengan gandum merah tadi, walaupun harganya lebih murah itu, tapi lebih afdal. Terus ghalibi quti baladil mutahhari. Jadi yang sering untuk dimakan, makanan pokok yang sering dimakan di daerah itu. Wal muslimul huru alaihi fitratuh. Seorang muslim yang hur, seorang muslim yang merdeka itu wajib untuk membayar zakat fitrah. Wa fitratul ladzi alaihi mu'natuh, dan wajib juga bagi dia untuk membayarkan zakat fitrahnya orang yang menjadi tanggungan dia. Jadi misal seorang bapak punya anak 5, berarti 5 anaknya
yang bayar zakatnya bapaknya. Seorang suami punya istri. Nah, berarti dia wajib untuk menanggung zakat fitrahnya istrinya. Wastathni man yakfuru mahma yafduli an qutihi wa khadimin wa manzili. Dikecualikan dari yang ditanggung tadi, itu apabila ada yang kafir. Misal seorang anak punya orang tua ini di bawah tanggungan anaknya, wajib dinafkahi. Nah, wajib untuk anaknya untuk membayar zakat fitrah kedua orang tuanya. Tapi kalau misal orang tuanya kafir, berarti tidak wajib. Walaupun dia itu kelebihan. Jadi ini syarat untuk membayarkan zakat fitrah itu adalah ketika dia kelebihan di hartanya. Anqutihi, dari makanan sehari-harinya. Jadi untuk makan sehari-hari sudah cukup. Wa khadimin, kemudian kelebihan untuk membayar khadim, pembantu. Beberapa orang butuh pembantu. Wa manzili, dan dia punya rumah. Jadi kebutuhan pokoknya itu terpenuhi. Wadainihi, kemudian dia tidak memiliki utang, atau misal punya utang, punya duit untuk membayar utangnya. Nah, wa in radiya sahibuhu bitakhir faman lam yafdul an dainihi syai' la fitrata alaihi alal mu'tamad. Di sini dikatakan walaupun yang diutangi itu ridho untuk diakhirkan, harusnya udah masuk tempo harus dibayarkan, tapi karena dia punya tanggungan zakat terus diikhlaskan, ya udah nanti aja gitu. Bulan depan nggak masalah. Walaupun ridho, tetap tidak wajib untuk bayar zakat. Lebih diutamakan yang utang itu tadi, bayar utangnya. Terus waku taman maunatah, dan kelebihan untuk dia memiliki kelebihan untuk memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya juga. Syarat wajib zakat. Yahmilu yauma'idihi walailatah. Dan ini kelebihan ini cuma dihitung ketika hari Idnya, tok, bukan sebelum-sebelumnya. Hari Id sama malamnya. Jadi tanggal 1-nya itu sama tanggal 2 malam. Malam tanggal 2. Gimana itu? Ya tanggal 1 siang malam gitu. Bukan setelah sholat Id ya, bukan 1 sebelumnya. Kalau Hijriyah kan malamnya kan sebelumnya kan. Ya. Tapi yang dimaksud di sini tanggal 1 siang sama malam tanggal 2. Gitu. Itu cukup. Dia memiliki kecukupan di 1 hari itu. Di 1 hari 1 malam itu. Bukan yang lain-lainnya. Terus bab kismis shadaqat. Nah, itu misalnya orang yang meninggal sebelum matahari terbenam, apakah wajib zakat? Tidak. Ya, jadi syarat wajibnya zakat itu adalah ketika dia menjumpai sebagian dari bulan Syawal dan sebagian dari bulan Ramadan. Atau misal sebaliknya, setelah terbenamnya matahari di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, masuk 1 Syawal, ada bayi dilahirkan. Maka bayi di sini tidak wajib untuk membayar zakat. Tapi kalau lahir sebelum terbenam, bayar zakat. Atau yang mati setelah Isya, nah itu wajib bayar zakat. Ya. Waktu ketemu terbenamnya matahari. Ya, juzuk min Syawal wa juzuk min Ramadan. Sebagian dari Syawal dan sebagian dari Ramadan. Sebabnya itu. Bentar, istirahat sebentar. Ini pembagian zakat agak. Tapi kalau selesai minggu depan siam puasa. Dikit ya. Terus ini untuk lebihan harta itu, misalnya kan ini termasuk kayaknya menjadi salah satu dalil dari orang-orang yang memberikan zakat dengan uang. Ya. Jadi kelebihan harta itu ketika dia mengatakan mungkin dia nggak punya beras, nggak punya makanan yang habis, tapi dia kan masih punya uang. Nah itu juga itu karena dia masih punya uang untuk beli beras, maka dia tetap wajib zakat kan gitu. Maka itu kemudian dikiaskan karena dia mempunyai, maka diberikan dia. Itu juga begitu ya. Jadi memang kalau dia masih punya uang untuk beli beras, tetap wajib zakat kan. Tetap wajib zakat. Dan itu kemudian dibiasakan bahwa lagi hitungannya begitu, berarti boleh bang. Kalau dalam madhabnya Imam Abu Hanifah bayar pakai duit itu boleh. Madhabnya Imam Abu Hanifah. Ya sebenarnya kalau untuk masalah seperti ini kan
ada apa namanya, ada tawasuk ya, ada keluasan hukum itu loh. Jadi nggak harus kita itu pokoknya naik beras oleh, nah kan nggak gitu juga ya. Itu karena ada masalah di situ, kenapa nggak dipermudah aja. Termasuk kayak, oh ya, ini nanti di kisah sodakot ini ya, di kisah sodakot ya. Ya. Bab kismis sodakot, pembagian sodakoh. Sodakoh di sini yang dimaksud adalah zakat, pembagian zakat. Pembagian zakat itu didasari surat Al-Baro'ah, surat atau ayat berapa? 20 ya. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Yaitu asnafnya ada 8. Kenapa dan tidak boleh ditasarufkan kepada selain yang 8 ini? Karena jelas pakai apa? Innama. Innama itu adatul hasr. Kalau kita belajar bahasa Arab itu adatul hasr. Hanya. Jadi cuma dipersempit untuk 8 orang itu, 8 jenis itu. Asnafuhu in wujidat samaniyah man yufqat urdud sahmahu lil baqiyah. Jadi asnaf penerima zakat, mustahik zakat itu ada 8 golongan. Maka kalau ketika sudah sudah terkumpul uang zakat, berarti dibagi berapa? Dibagi 8. Man yafqut urdud sahmahu lil baqiyah. Kalau salah satunya ada yang hilang, salah satu dari 8 golongan ini ada yang hilang. Kayak di zaman kita sekarang, itu kan tidak ada perbudakan, otomatis sahamnya budak itu hilang, bagiannya budak itu hilang. Nah itu gimana? Dibagi ke yang lain, diratakan lagi, dibagi ke yang lain. Berarti pembagiannya jadi 7, sepertujuh. Ke zaman sekarang ngapain lagi yang nggak ada selain perbudakan? Sabilillah. Fisabilillah itu yang berperang itu juga tidak ada. Berarti dibagi lagi. Nah, di sini wajib yang namanya apa? Istiab. Istiab itu pemerataan. Pemerataan tiap orang-orangnya. Jadi ketika tadi kita bagi 1/8, katakanlah ada uang 800 juta. 800 juta dibagi 8 berarti per golongannya berapa? 100 ya? 100 juta. Nah, 100 juta ini harus merata di setiap golongannya. Untuk fakir miskin, katakanlah di fakir miskin ada 10 orang, berarti 10 orang harus mendapatkan pemerataan dari 100 juta. Gitu. Ini namanya istiab. Istiab ini wajib hukumnya. Wajib ketika apa? Ketika zakatnya itu dibagi oleh imam. Ketika zakatnya dibagi oleh imam. Atau dibayar oleh si muzaki, orang yang membayar zakatnya itu. Secara sendiri, tanpa dikasihkan imam. Tapi dengan syarat apa? Kalau dibayar sendiri, dengan syarat harta zakatnya itu cukup untuk pemerataan. Untuk pemerataan, dan mustahiknya itu munhasir, terbatas. Ada beberapa orang. Tapi kalau yang dizakati ternyata orangnya banyak sekali dan hartanya sedikit yang dibayarkan, maka seorang muzaki tidak wajib untuk istiab. Apa yang wajib? Membayarkan minimalnya untuk 3 orang kok. 3 orang dari satu golongan itu. Karena apa, dari tiap golongannya. Dari tiap golongannya 3 orang. Karena aqallu al-jama' itu salatah. Paling sedikitnya jama' itu adalah 3. Karena lafaz dalam Al-Qur'an yang disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i jama' wal masakini wal masakina. Nah itu jama'. Dan seterusnya itu kan yang disebutkan jamak semua. Aqallul jamak itu 3, maka kalau misal hartanya sedikit, kemudian yang di zakat itu banyak, mustahiknya banyak, berarti 3, minimalnya 3. Gitu. Paham ya ini ya? Tadi kan ada namanya istiab. Istiab itu pemerataan. Istiab itu wajib ketika yang bayar imam, yang mentasarufkan imam langsung, presidennya. Atau istiab itu wajib ketika yang mentasarufkan si muzaki sendiri. Tapi ini dengan syarat, kalau istiab wajib dari muzaki itu dengan syarat apabila hartanya itu banyak yang dizakatkan, kemudian yang menerima itu terbatas.
Jadi mencakup, bisa memenuhi gitu. Tapi kalau misal kebalikan, hartanya sedikit, kemudian yang di mustahiknya itu banyak sekali. Hartanya sedikit, mustahiknya banyak. Itu kan otomatis tidak mungkin bisa istiab, dapatnya sedikit-sedikit misalkan. Satu orang dapatnya berapa ratus perak mungkin gitu kan. Nah, maka solusinya adalah apa? Di minimalnya 3 orang, ngasihnya 3 orang, Pak. Gitu. Karena akolul jama itu tiga orang. Akolul jama itu ada 3. Nah, di kita itu apa ya, harus merata semua, Ya harus istiab. Kalau lazismu harus istiab, Pak. Lazismu. Susah sekali kan. Pelosok itu kan. Iya, lazismu kan lembaga besar dan saya yakin bisa. Karena apalagi ada ini cabang-cabangnya, ada apa namanya? Daerahnya kan. Misal di Sragen, nanti istiabnya di Sragen toh. Malang ya di Malang toh. Terus di Solo toh. Ini kan saya yakin bisa itu. Misalnya kan setiap Ramadan kan kita bisa tasaruf itu kan. Tasaruf itu dana biasanya terus cuma 7 juta. Ya. Sedangkan yang mungkin kita tinjau dengan survei berapa menerima itu banyak sekali. Banyak sekali. Karena memang bisa membacanya besar. Itu untuk Sambung Macan apa Sragen? Ya berarti anunya ke Sambung Macan toh. Memilih beberapa orang saja. Karena kalau dibagi semua cuma satu orang dapat 5.000, 10.000 kan ya udah kaca itu kan. Itu satu Sambung Macan tuh udah banyak sekali. Banyak sekali. Karena kita itu yang miskin banyak. Dan dari lazismu itu. Yang kita dari lazismu. Ya. Yang nggak tahu yang pasrah yang nggak tahu. Makanya Sambung Macan setiap Ramadan kita menampung dana dari infak, enggak zakat sih. Zakat ya. Zakat campur begini. Ya. Itu kadang tertentu 7 sampai 10. Penerimanya mungkin ratusan, mungkin sampai 2 nih. Nah, itu paling kita bagi yang kita seleksi saja. Kira-kira ini bandaran ini, karena bandaran yang infak lebih banyak ya kita bagi. Ya. Gitu. Itu nggak masalah bagaimana? Ya kalau dalam pendapat mu'tamad harus istiab wajib. Iya. Kalau apa dari imam kan lazismu itu kan punya kewenangan dari ya untuk mentasarufkan zakat. Jadi dia termasuk amil itu. Gitu. Termasuk amil. Tapi kalau fatwa Syekh Ali Bukhari saya pernah dengar itu istiab enggak wajib. Ya itu tadi karena kondisi itu tadi. Dan karena memang negara kita amilnya itu banyak, ada basnas, ada lazismu. Gitu. Tapi kalau misal amilnya satu kumpulkan semuanya mesti bisa. Ya. Terus sinf yang pertama, golongan yang pertama adalah fakir. Fakirunil adimu wal miskinulah ma yaqaul mauqi'a duna takmilah. Fakir miskin itu adalah apa namanya? Dua kata yang apabila bertemu itu maknanya beda, kalau berpisah maknanya satu. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Seperti kayak kata muslim dengan mukmin. Muslim mukmin itu ketika bertemu itu artinya beda. Tapi kalau pisah itu artinya sama. Mukmin sama muslim. Kemudian fakir dan miskin. Ini karena fakir miskin itu bertemu maka maknanya berbeda. Fakir itu adalah orang yang dia itu mencukupi, punya pekerjaan dan punya harta. Tapi hartanya itu cuma mencukupi untuk kesehariannya toh. Jadi misal dia butuhnya itu untuk tarofuh, untuk senang-senang, kebutuhan sekunder itu 10 misal gitu. Dia penghasilannya 8 per hari. Jadi misal dia butuhnya 10 per hari tapi menghasilkan 8 per hari. Nah, ini kategorinya fakir. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sekundernya nggak ada. Dikatakan fakir. Ada miskin. Kalau miskin itu lebih ngenes daripada fakir. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehariannya dia tidak mampu. Kalau kebalik ya. Fakir yang lebih parah fakir. Al-fakir mana nih? Ilmal wal kasab al halal alaik bihi alladhi. Iya toh?
Oh ya benar. Miskin itu yang lebih kebalik ya. Fakir itu yang lebih ngenes. Nama sedekah lil fuqara ya benar. Fakir itu seperti butuh untuk memenuhi kebutuhan pokoknya pun dia tidak mampu. Tapi kalau miskin itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sekundernya. Terus kemudian wa amilun kahasyiril an'ami muallafun wa amilun. Yang kedua adalah amil. Amil itu orang yang mengumpulkan zakat. Nah, ini amil ini diberikan zakat sesuai dengan pekerjaannya. Jadi bukan terus tadi kan dibagi 8. Bagi 8 terus kemudian mereka berhaknya itu mendapatkan katakanlah 50 juta. 50 juta dan itu sudah merata untuk semua amilnya. Berarti sisa 50 juta. 50 juta harus dibagi lagi ke sinef yang lain, ke golongan yang lain. Jadi bukan berarti terus pemerataan juga, enggak. Kalau pemerataan juga keenakan amilnya nanti. Jadi amil ini mendapatkan zakat itu sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan capeknya dia, ujrohnya dia, ujroh capeknya dia. Dan amil itu adalah orang yang diutus oleh imam untuk mengelola zakat. Jadi orang kalau dia mengaku diri sebagai amil tanpa ada putusan dari atas itu tidak boleh. Kayak misal sekarang kan banyak lembaga-lembaga itu kan, lembaga kayak BWA, Badan Wakaf Quran, terus apa lagi. Nah itu banyak karena mereka tidak punya kewenangan untuk mengelola zakat, jadi dia bukan termasuk amil. Tapi kalau infak apakah juga sama? Kalau infak beda Pak. Beda ya. Itu hanya zakat. Zakat. Amil di sini infak lebih longgar ya. Di sini kan dikatakan amil zakat, bicara tentang zakat. Sampai mana di? Jadi amil itu yang diutus oleh hakim. Dan mereka mendapatkan zakat apabila tidak digaji dari Baitul Mal. Kalau misal digaji sama pemerintah, ya udah gajinya itu dia nggak dapat zakat lagi. Gitu. Dapat zakat ketika tidak digaji dari pemerintah. Kahasyiril an'ami. Seperti hasyir. Hasyir itu yang mengumpulkan. An'ami. Ay wa baqiyatil amwal. Jadi ada namanya nanti kan amil itu tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang bagian nakar, ada yang membagian ngitung, ada yang bagian mencari mustahiknya itu berapa. Nah itu semuanya dapat gaji dari zakat sekadar ujroh capeknya mereka. Kalau sisa berarti sisanya itu dikembalikan untuk golongan yang lain. Kemudian yang selanjutnya mu'allafun yat'ufu fil islami. Nah, mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam tapi niatnya lemah karena manusia itu niatnya imannya itu naik turun. Kalau imannya orang masuk Islam, baru masuk Islam, kemudian niatnya itu masih lemah karena baru masuk Islam terus imannya itu rendah, maka di situ dia mendapatkan zakat. Terus semisal dengan itu adalah orang yang dia itu pemimpin di suatu kabilah misal. Pemimpin atau dia itu punya kedudukan di suatu kabilah. Kabilahnya itu tidak Islam. Terus dia Islam, banyak yang mengikuti. Terus kemudian pemimpin kabilah ini tadi karena baru masuk Islam terus kita kasih zakat supaya nanti pemimpin kabilah lain itu ikut-ikutan. Terus mengatakan oh ternyata Islam itu ada rohmahnya gitu. Terus kemudian ditiru sama yang lain. Wa minal mu'allafi man aslama walahu syaraf fi qaumihi yatawaqqa bi ta'ihi islamun adhairihi. Semisal dengan mu'alaf, yang termasuk mu'alaf itu adalah orang yang masuk Islam dan dia memiliki syaraf kemuliaan di kaumnya. Dan disangka dengan memberikan zakat kepada dia, maka akan banyak orang yang mengikuti dia. Amma qablal Islam fala yu'ta minaz zakati wala ghairiha. Adapun sebelum Islam itu tidak diberikan zakat. Zakat tidak boleh ditasarufkan kepada orang selain Islam, orang kafir.
Kemudian riqabuhum mukatabun wal gharimu manil mubahid dana wa huwa adimu. Yang selanjutnya adalah riqab. Riqab ini mukatab. Seorang budak yang dia itu mukatab. Mukatab itu ketika budak dijanji kemerdekaan oleh sayyidnya, tapi dengan syarat apa? Dia harus membayar yang menebus harga dirinya. Itu namanya mukatab. Maka di sini dia diberikan zakat untuk membantu supaya cepat selesai bayarannya, supaya cepat selesai. Selanjutnya gharim. Gharim itu orang yang memiliki hutang. Tapi hutang di sini yang dimaksud adalah utang untuk sesuatu yang mubah. Misal utangnya itu karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terus dia banyak utang, di situ dibantu untuk melunasi utangnya. Tapi kalau misal utangnya karena kalah judal lah, itu nggak boleh, nggak dikasih. Dan semisal utang untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya adalah utang untuk mendamaikan pertikaian dua kaum, misal gitu, atau utang yang digunakan untuk menanggung diyahnya orang yang terbunuh. Terus untuk li islahi dati al-bayyin, atau imaratul masjid, untuk memakmurkan masjid. Li ikra'il dhaifin. Nah, ini jadi intinya utang untuk sesuatu yang diperbolehkan. Fa innahu yu'ta walau kana ghaniyan. Walaupun dia itu kaya tetap dikasih. Wa fi sabilillahi ghazin ihtasab. Yang selanjutnya adalah fi sabilillah. Fi sabilillah itu orang yang dia itu berperang melawan orang kafir. Tapi di sini tatawu, secara sukarela. Berbeda kalau misal dia sudah dikasih gaji, dia perang sudah digaji oleh pemerintah, nah, di situ tidak dikasih zakat. Tapi kalau tidak digaji pemerintah, dia tatawu, sukarela, di situ dia dapat zakat. Itu menyebabkan dia masih miskin karena gajinya pas-pasan. Berarti masuknya golongan fakir. Golongannya fakir miskin ya. Terus apa lagi? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang pingin dalam perjalanan, dalam musafir. Dia musafir, ingin balik ke rumahnya. Dia nggak punya uang, maka di situ dibantu untuk pulang ke rumahnya. Atau dia itu punya harta, tapi hartanya itu di kampung lain atau di kota lain. Maka dia diberi uang untuk mencukupi dia untuk safar mengambil duitnya itu, mengambil hartanya itu. Adapun sabilillah ini untuk fatwa ulama sekarang itu ada yang berfatwa bahwasanya thalibul ilmi termasuk fisabilillah. Gitu. Jadi boleh menerima zakat, penuntut ilmu. Tapi apa? Dengan syarat in rujiya nujabatuhu. Apabila diharapkan darinya itu dia itu bakal jadi orang alim betul itu. Tapi kalau orang balit, orang yang susah hafal, susah paham, nah itu tidak dikasih zakat. Bukan dalam pendapatnya Imam Nawawi kan mengatakan kalau orang dia seandainya dia menghabiskan waktunya untuk belajar, ya, karena dia tidak sempat untuk bekerja, maka dia menerima zakat. Tapi masuknya dalam sabilillah. Itu di kitab apa? Juga nanti dicari kayak di Minhaj. Minhaj. Baca-baca terus ada nukilan Imam Nawawi. Kalau Minhaj kayak nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Wabnu sabil duftikarinik tarob. Terus kemudian salah satu aqallu kulli sinfi fi ghairi amilin. Nah, ini adalah yang selain istiab. Jadi ketika hartanya itu sedikit, kemudian yang menerima mustahiknya itu banyak dan tidak mencukupi, apabila diratakan, maka paling sedikitnya adalah salasah untuk setiap sinfnya. Paling minimalnya dibayarkan kepada 3 orang pada setiap golongannya. Fi ghairi amil. Adapun amil tidak seperti itu ya. Amil tadi
dibayar sekadar ujrah ta'abnya dia, ujrah capeknya dia. Walaysa yakfi daf'un li kafirin wala mamsul sirik. Dan misal seseorang itu membayar zakat, bayarnya itu untuk orang kafir atau untuk orang yang dia itu dalam perbudakan, dia itu budak, maka hukumnya tidak menggugurkan kewajiban dia dalam membayar zakat. Wala nasibaini biwasfai mustahik. Atau misal ada orang dia itu punya dua sifat, contohnya tadi ibnu fisabilillah sama dia itu fakir, dua sifat, maka di sini dia tidak diberikan dua jatahnya satu, ima dia dapat jatahnya fakir atau jatahnya fisabilillah. Terus kemudian wala bani Hashimi wal Muttalib. Bani Hashim sama Bani Muttalib tidak boleh menerima zakat. Walal ghani bimalini takasubi. Dan orang kaya itu tidak boleh menerima zakat. Ima kayanya itu dengan hartanya dia sendiri atau takasub. Jadi harta itu maksudnya misal dia itu punya warisannya banyak, nah dia kategorinya kaya walaupun dia tidak bekerja, atau kaya dengan pekerjaannya, dia punya pekerjaannya itu mencukupi untuk kerjanya untuk menghidupi dia. Waman bi infaqin minaz zauji, atau orang yang kaya dengan nafkah dari suaminya. Seorang perempuan misal nafkahnya itu banyak, seperti artis misalnya. Artis tidak kerja, dinafkahi oleh suaminya sampai berapa juta itu. Sehari katanya sampai 200 juta gitu. Ada kan itu. Nah, dia sebenarnya tidak bekerja, tapi dia kaya dari nafkah suaminya. Maka di sini kalau dibayar zakat ke orang itu tidak sah zakatnya. Waman hatman minal qaribi makfiyul mu'an. Gimana ini? Atau la yutahaulai min sahmil fuqara listighnaihim bin nafaqah. Fa'in kana. Atau misal kita punya qarib, kita punya kerabat dekat. Kemudian kebetulan kerabat dekat itu miskin, maka di situ kita bayar zakat kita ke kerabat kita karena dia itu miskin, di situ tidak sah. Tapi kalau misal kerabat dekat kita itu sifatnya sifat lain, termasuk golongan lain, bukan karena miskinnya, misal karena dia itu punya utang banyak, kita bayarkan ke dia karena dia itu punya utang banyak, karena dia itu termasuk gharim, di situ baru sah. Padahal kerabat dekat itu kan tidak yang kita nafkahi kan? Di sini dikatakan tidak boleh. Fala yutahaulai min sahmil fuqara. Nah, mereka itu tidak ini kerabat yang nafkah, Pak. Oh, kerabatnya nafkah. Ya. Boleh. Ya, ini kerabat yang nafkah. Ilahnya itu listighnaihim bin nafkah, karena mereka sudah kaya dengan nafkah gitu. Sudah kita nafkahi. Masa mau kita bayar zakat ke mereka kan nggak mungkin. Kan balik lagi sama dia. Bukan yang tanggungan. Bukan tanggungan. Terus wan naqlu min maudhi rabbil milki fi fitratin wal mali mimma zuki. Memindahkan zakat dari tempat muzakinya itu hukumnya tidak boleh. Jadi misal di sini ada mustahik banyak, ya kita harus berzakatnya di sini, tidak boleh kita bayarkan ke, misal kita pindahkan ke Palestina, itu nggak boleh. Jadi harus diutamakan yang di daerahnya dulu. Kecuali kalau di sini udah kaya semua, baru dipindahkan boleh. Gitu. Terus la yasqutul fardu wa fit takfiri yasqutu wal isai wal manduri. Tadi yang yang dilarang untuk menerima zakat apabila kita tetap nekat untuk mentasarufkan kepada mereka, maka la yasqutul fardu. Tidak menggugurkan kewajiban dari dia membayar zakat karena zakatnya dianggap tidak sah gitu. Wa fit takfiri yasqutu wal isai wal manduri.
Berbeda dengan untuk kafarah. Kalau kafarah itu sah, tetap yaskut, atau untuk wasiat atau untuk nadar. Ini untuk nakal ini ya. Ini untuk nakal. Jadi misal seorang itu bayar kafarahnya bukan untuk fakir miskin yang ada di negerinya, melainkan di lain. Misal ada orang itu punya kafarah membayar kafarahnya yang berat apa? Yang bayar memberi makan itu. Kafarah jima di bulan Ramadan misalnya. Kafarah jima di bulan Ramadan itu dia harus membayar berapa? 60 orang miskin kan. Nah, itu misal dipindahkan ke Palestina sana itu boleh. Dan itu yuskitul fardhu, menggugurkan kewajiban. Berbeda dengan zakat tadi. Bukan zakat ya. Wasiat juga sama. Nadar juga seperti itu. Wa sadaqatun nafli fil israri aula walil qaribi tsummal jari. Sedekah nafil, sedekah sunnah. Fil israri itu aula. Dalam keadaan bersembunyi itu lebih afdal. Lebih afdal daripada dijaharkan. Terus walil qaribi, untuk kerabat dekat itu lebih afdal. Kemudian untuk tetangga, sedekah ya, sedekah nafil. Sedekah sunnah. Jadi mentasarufkan ke qarib untuk kerabat dekat kita itu lebih afdal daripada untuk ajnabi, untuk orang lain. Karena di dalamnya ada silaturahim. Ada mengikat tali persaudaraan. Atau mungkin kerabatnya itu ada permusuhan dengan kita, lah itu lebih afdal lagi. Terus waktu hajatin wa fi syahris siyam. Sedekah di waktu hajah, misalkan di corona kemarin. Itu orang sedekah di situ lebih afdal daripada bukan waktu hajah. Wa fi syahris siyam, dan di bulan Ramadan, karena pahala dilipat gandakan. Wa huwa bimahtaja ayaluhu haram. Kalau misal seseorang itu bersedekah dengan uang yang harusnya digunakan untuk menafkahi keluarganya, lah di sini hukumnya haram. Lebih diutamakan menafkahi keluarganya dulu daripada mensedekahkan duitnya. Terus wa fadilul hajati fihi ajru liman lahu ala tirarin sabru. Ini untuk orang yang dia itu mensedekahkan hartanya banyak. Gitu. Itu di dalamnya sebenarnya ada ajar, tapi dia mendapatkan ajar yang besar itu ketika dia itu bisa bersabar. Sebenarnya dia itu punya duitnya itu bisa untuk kebutuhan hidup dia, tapi malah digunakan untuk sedekah. Nah, di situ ajarnya tinggi. Tapi dengan syarat apa? Kalau dia sabar. Tapi kalau nggak sabar, misal dia itu malah mengeluh, nah di situ malah tidak berpahala malah. Kayak dulu saya punya teman saya itu suatu ketika dia itu punya uang 300.000 untuk pulang ke rumahnya. Terus ada orang meminta bantuan kepada dia, katanya bagasinya itu overload dan harus bayar kelebihan itu. Terus akhirnya dibantu teman saya, uangnya 200 diberikan. Tapi setelah memberikan duit 200-nya malah dia pusing, malah gerundel. Aku piye muli. Nah, di sini enggak. Nah, ini kan dia tidak bersabar. Pada akhirnya terus yang repoti saya akhirnya. Ya, kita cukupkan dengan doa alhamdulillah, doa kafatul majlis. Subhanallah.